terusan ke sini. Karena apa ya, awalnya itu kan mereka nggak percaya di kuliah. Sampai akhirnya tuh mereka percaya ini sudah ada program bidik misi gitu ya dari pemerintah, dari melalui kartu KKS gitu. Terus ya orang tua saya itu tetap support gitu. Walaupun apa ya, gimana keadaan nanti gitu, saya ikut ujian gitu sampai di 3 tempat. Waktu itu SBM 2 kali, sama mandiri juga 2 kali lagi, itu nyoba 2 kali mandiri dan diterima di UNJ gitu. Dan itu makasih banget gitu buat orang tua saya yang udah support dan apa ya, percaya gitu kalau saya itu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Firdi Official. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengundang salah satu yang sudah berprestasi terkait dengan bagaimana caranya untuk mendapatkan beasiswa. Nah, ini banyak sekali nih yang bertanya terkait dengan beasiswa ini ya. Nah, tapi sebelum kita memulai terkait dengan beasiswa ini, kita perkenalan dulu tamu spesial yang sekarang ini menjadi salah satu dari KPM PKH Kecamatan Cimanggis ya. Kelurahan mana? Kelurahan Curug. Kelurahan Curug ya. Oke, selamat datang. Silahkan memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan saya Indra Putri. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri Jakarta. Wow, keren banget nih bener nih. Oke, tema kali ini Dira ya. Iya. Saya Firdi, ini Dira. Saya mau bertanya terkait dengan bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa tersebut gitu kan? Itu beasiswa apa? Kalau saya kebetulan mendapatkannya beasiswa bidik misi seperti itu. Oh, bidik misi ya. Kalau bidik misi itu berarti full ya? Iya, full. Full. Dari apa? Dari makannya dapat gitu? Beasiswa bidik misi itu full. Jadi uang kuliah semesteran itu dibayarin, terus kemudian per bulan itu dapat uang jajan gitu istilahnya, uang saku. Masya Allah, enak banget tuh ya kan ya. Itu bener-bener dahsyat bener ya. Dibayarin uang kuliahnya, terus dapat uang jajan juga, itu buat kos ya gitu ya bisa. Nah, ini saya mau bertanya, gimana sih caranya untuk mendapatkan beasiswa bidik misi itu, prosesnya lah gitu kan, dari awal sampai akhir gitu. Kalau saya kebetulan waktu dari sekolah itu, ya pasti dari semester 1 sekolah, dari kelas 10 itu harus udah apa ya? Kelas 10 itu berarti SMA kelas 1 ya? Iya, kelas 1 SMA itu harus udah belajar giat gitu, soalnya kalau bidik misi ini itu nanti ditawarin gitu sama gurunya, dan tentunya juga dilihat dari kita punya nggak kayak kartu KIP, terus KKS kayak gitu. Oh, KKS iya. Ya, pasti kita harus berprestasi dulu dari semester 1, kayak minimal tuh masuk peringkat 5 besar gitu di kelas gitu. Nanti kita bisa majuin diri ataupun nantinya bakal ditawarin gitu sama gurunya. Oh, sama gurunya ya. Jadi intinya dari kelas 10 itu harus sudah berprestasi ya, Iya. 5 besar tadi. Terus setelah berprestasi itu berarti nilainya itu harus konsisten lah ya. Dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Iya. Oh iya. Nah, setelah itu berarti udah ditawarin sama guru, ada pendaftaran yang harus dilakukan, gimana itunya? Ya, untuk pendaftaran sendiri itu pastinya ada nanti kayak dikasih nomor pendaftaran dari sekolah, kan didaftarin dari sekolah. Pakai NIS kita gitu ya, nama kita pokoknya di data kita, jadi dimasukin ke sistem yang bidik misi. Nanti kita tinggal ngisi sisanya, kan biodata kita udah keisi otomatis dari sekolah, jadi kita ngisi kayak nomor kitnya, terus nomor KKS, nanti foto keadaan rumah seperti apa kayak gitu. Oh iya. Jadi memang ini ada perlakuan khusus kali ya, perlakuan khusus bagi KPM PKH yang berprestasi untuk mendapatkan KIP kuliah atau mungkin bidik misi ya. Nah, ini berarti menurut Dira nih, menjadi KPM PKH itu sebetulnya beruntung nggak sih? Menurut saya beruntung banget kita ya, karena bisa melanjutin sekolah gitu, dan pastinya di bidik misi ini nanti kalau kita lulus S1 itu bisa lanjut S2 bahkan S3 masih bisa. Oh, masih bisa ya? Oh iya. Jadi ini sebetulnya menjadi KPM PKH itu harus dimaksimalkan ya, untuk diberikan semangatnya untuk semangat belajar kepada
ke anak-anaknya ya. Gitu. Nah, sekarang pengalaman di dunia kampus ya, di dunia kampus, apakah ada spesial dari teman-teman semuanya khusus untuk teman-teman yang mendapatkan beasiswa ini? Kalau untuk perlakuan spesial dari teman-teman sih, yang pastinya kalau teman-teman tahu kita dapat bidik misi tuh mereka tuh iri gitu kayak gitu keren gitu ya. Oh kenapa sih bisa dapat? Padahal gue juga mau nih gitu. Tapi kan harus memenuhi syarat-syarat yang tadi, ada syarat nanti ranking berapa itu harus di-storein ke kampus gitu, pernah riwayat prestasi apa aja itu harus di-storein. Makanya tuh kalau mau dapetin bidik misi gitu, mungkin nanti anak-anaknya gitu dari kelas 10 udah belajar giat. Ya memang harus dipersiapkan semaksimal mungkin dari awal-awalnya ya. Gitu. Jadi nggak langsung aja dapat prestasi gitu, nggak ujuk-ujuk gitu ya. Iya. Nah sekarang dari kegiatan bidik misi itu ada nggak kegiatan-kegiatan kampus gitu ya yang diikutin sama Dira? Kalau saya sendiri itu saya aktif di organisasi kampus ya. Selain itu juga dari forum bidik, ada forum bidik misi sendiri. Forum bidik misi itu sering ada yang pelatihan, ada nama nanti kampung bidik misi itu wajib untuk seluruh penerima beasiswa bidik misi di UNJ itu sendiri. Tapi ada antar kampus, antar kampus yang mendapatkan bidik misi itu. Ada, cuman karena forum bidik misi itu adalah organisasi khusus UNJ, jadi pelatihan itu khusus mahasiswa UNJ aja kayak gitu. Jadi benar kita kayak dilatih kepemimpinan, terus bagaimana cara kayak mengembangkan bisnis gitu. Jadi situ benar mendapatkan manfaat yang banyak banget gitu. Nah ini kan ada dari siswa-siswa kita nih, dari adik kelas kita mungkin ya. SMA-nya dari SMA mana? Kalau saya dari MAN 14 Jakarta Timur. Oh MAN 14. Ya. Oh MAN 14 Jakarta Timur. Nah ini kan ada dari KPM PKH juga yang kelas 12 yang sekarang ini mau lulus dan mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lah, ke perguruan tinggi untuk mendapatkan beasiswa, baik itu beasiswa bidik misi atau mungkin LPDP, dan banyak sekali pemerintah menggelontorkan uang untuk beasiswa ini. Nah gimana triknya untuk mendapatkan beasiswa gitu ya, tips, trik dan motivasi lah gitu kan untuk mendapatkan beasiswa ini, sama kayak Dira gitu. Oke, kalau untuk tips and trick mungkin ya dari teman-teman gitu, dari anak-anak semua, yang pastinya itu harus belajar, karena ketika kita dapat bidik misi, kita daftar bidik misi, tapi kalau kita belum masuk kampusnya, kita belum dapat apa-apa gitu, kita hanya terdaftar sebagai peserta bidik misi gitu. Jadi kita yang pasti harus belajar bagaimana kita mungkin dari awal ya, anak SMA tuh merasionalisasikan nilainya dia kalau mau jalur rapot gitu. Jadi dirasionalisasi misalnya nilai mereka segini, cocoknya di jurusan mana, kampus mana gitu. Dan misalnya kalau mau ikutan SBM ataupun nanti mandiri ya pasti harus benar-benar belajar gitu, belajar mulai dari tes potensi akademik sama skolastiknya gitu. Nah potensi akademiknya ini kayak biasanya tuh mata pelajaran wajib gitu yang kayak matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah kalau skolastik ini waktu angkatan saya itu tergantung jurusan mau IPA atau IPS. Kalau IPA pastinya ada fisika, kimia, biologi gitu ya. Kalau saya di IPS kebetulan ya, saya ada sosiologi, ekonomi, terus sejarah ya pasti gitu. Iya. Ya terkait IPS lah ya. Iya. Terus saya tertarik apa sih kira-kira yang dilakukan oleh ibu gitu ya? Apa sih yang, karena memang anak yang berhasil itu adalah ada orang tua yang sangat betul-betul memberikan motivasi kepada anaknya. Sekarang peran terpenting orang tua itu gimana sih buat Dira? Kalau orang tua saya sendiri tuh awalnya tuh nggak expect saya bakal kuliah karena kondisi ekonomi. Terus saya usaha gitu. Terus guru saya tuh yakinin gitu kalau saya tuh bisa kuliah. Iya, nggak mas santai. Memang ini sangat inspiratif banget gitu, karena memang dari orang yang dianggapnya itu belum bisa melanjutkan kuliah itu, tapi berjuang gitu kan. Ya pokoknya terus saya itu tadi saya belajar gitu, caranya dia belajar gimana, terus sampai akhirnya saya ditawarin ikut bidik misi gitu, dan saya dapet gitu di UNJ. Jadi
apa ya, mungkin buat teman-teman yang mau kuliah itu nggak menutup kemungkinan gitu kalau teman-teman tuh bisa, karena walaupun nanti nggak dapat bidik misi pun banyak gitu jalur lainnya dari pemerintah gitu yang bisa teman-teman dapetin gitu buat tetap lanjut kuliah gitu. Ya ini kurang ini ya, tapi nggak apa-apa, ini menjadi motivasi untuk kita semua. Nah sekarang saya mau bertanya gini, gitu. Orang yang paling berpengaruh buat Dira nih ya, gitu. Orang yang paling berpengaruh buat Dira dalam mendapatkan beasiswa ini, apa sih sebenarnya cita-cita tertinggi itu? Apakah untuk jadi insinyur gitu kan, untuk jadi ekonom, atau mungkin untuk menjadi profesor gitu ya, gitu. Jadi motivasi tertinggi itu apa sih? Kalau dari saya sendiri itu motivasi waktu awal kuliah sekolah gitu ya, pengen kerja di tempat yang enak gitu. Tapi pas sudah kuliah itu bukan melulu masalah kerja, bukan melulu masalah uang gitu kan, karena apalagi saya di jurusan pendidikan gitu ya, jurusan guru itu bagaimana cara kita menebar kebermanfaatan gitu buat orang lain. Masya Allah, bener-bener mantap banget nih gitu ya. Ya, saya sebetulnya sih ini terharu juga sih, benar-benar perjuangan Dira gitu kan, perjuangan Dira dan orang tua. Mana nama ibu siapa? Vera Riani. Oh, nama ibu Vera, berarti KPM PKH tahun 2000, masuk PKH tahun berapa? Kayaknya sih 2017, soalnya 19 sudah ada kan bulan masuk. Oh iya, tahun 2017 berarti ya. Iya, 2017. Nah, ada nggak pesan yang mau disampaikan untuk kan tadi untuk untuk adik-adik yang mau mengikuti program beasiswa ini, tapi sekarang ada nggak pesan yang mau disampaikan kepada orang tua gitu? Saya pakai kata-kata dulu. Nanti ada akad edit itu kan? Oh, apa ya? Ya nggak apa-apa, nggak diedit juga kan, ini natural. Saya itu buat orang tua saya. Buat orang tua ya. Pokoknya buat orang tua saya gitu ya, buat mama. Iya, buat mama, buat ayah. Kayak terima kasih gitu loh buat dukung Dira terus sampai sini. Karena awalnya itu kan mereka nggak percaya bisa kuliah. Sampai akhirnya tuh mereka percaya ini sudah ada program bidik misi gitu ya dari pemerintah, dari melalui kartu KKS gitu. Terus ya orang tua saya itu tetap support gitu. Walaupun gimana keadaan nanti gitu, saya ikut ujian gitu sampai di 3 tempat. Waktu itu SBM 2 kali, sama mandiri juga 2 kali lagi, itu nyoba 2 kali mandiri dan diterima di UNJ gitu. Dan itu makasih banget gitu buat orang tua saya yang udah support dan percaya gitu kalau saya itu bisa. Iya. Tapi pas ngambil di UNJ itu langsung lulus apa gimana? Untuk ngambil di UNJ itu kan atau mungkin ada beberapa kampus gitu? Beberapa kampus pastinya. Waktu SRM itu saya tentunya ngambil di itu karena saya man gitu ya, jadi saya ngambil di UIN. Itu nggak keterima karena saya kurang, nggak mungkin nilainya kurang gitu. Terus saya nyoba SBM, waktu itu sebenarnya nilai saya itu lumayan SBM kalau buat di UNJ, cuman saya nilainya tinggi lagi itu di UI. Sedangkan waktu itu UNJ nyoba di jalur mandiri gitu. Dan di UI pun juga sempat nyoba di mandiri, dan itu pun gratis pakai bidik misi. Formulirnya gratis. Kalau teman-teman saya yang nggak dapat bidik misi itu mereka bayar uang formulir gitu. Oh iya, berarti dari uang formulir, dari semuanya udah gratis semuanya ya. Ya, mungkin itu yang bisa di-sharing sama Dira, dan sangat inspiratif sekali buat teman-teman semuanya, buat adik-adik semuanya nih, nanti yang mau lulus kelas 12 ya, untuk memperjuangkan bagaimana caranya supaya untuk mensejahterakan keluarga ya. Karena dengan pendidikan itu insya Allah akan meningkatkan kesejahteraan keluarga, benar nggak sih Dir? Iya benar. Benar ya. Ya mudah-mudahan oh ini mohon maaf nih, tisunya baru datang. Tisunya baru datang ya. Ya memang saya juga kalau seandainya ditanyakan terkait dengan orang tua pasti ya sangat sensitif sekali, karena kita tidak bisa membalas perjuangan mereka, membalas ya usaha untuk memberhasilkan kita sebagai anak gitu.
Mungkin itu saja. Ira, saya banyak terima kasih sudah datang ke sini dan memberikan motivasi untuk kita semua. Itu. Jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Kang Firda Official karena akan memberikan kebermanfaatan buat masyarakat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Ya, makasih. Ya.